Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik? Baik, Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya, baik. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin melihat dulu kerapihan dan kebersihan kelasnya. Silakan berdiri semuanya. Dirapikan bajunya. Tidak ada yang dikeluarkan bajunya ya. Ya, Pak. Udah rapi, Pak. Ya. Ya. Lihat di kolongnya ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang keluar ya, dibuang ke tempat sampah. Siapa? Ya, Bisa? Pak. Bisa? Siapa? Udah. Alhamdulillah. Ini sepertinya kelas F ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya. Amin. Baik. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan Epul sebagai ketua kelas memimpin doa. Siapa? Baik. Bersikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Epul sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan wasilah, fadilah dan barokah kita doa tadi, senantiasa kita semuanya diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. Allah. Amin, amin ya Amin Rabbal ya Alamin. Allah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ya, barangkali ada yang tidak masuk hari ini. Ya, tolong perhatikan yang hadir yang disebutkan aja, yang nggak disebutkan diam ya. Baik. Ya, Pak. Yang pertama, Mas Hadir, Pak. Ade Nurdin atau Hadir. Siti Nur Ekawati. Hadir, Pak. Nihat Solihat. Hadir, Pak. Ihsan Sanusi. Tidur, Pak. Tidur Pak, tuh Enak. tidur Pak. Tidur, Pak. Bisanya Enak tidur mana, Pak. Enak? Ada, Pak. Oh iya. Tuh. Rahim. Adik. Nah, sudah semua ya hadir. Belum, Pak. Saya, Pak. Belum, Pak. Belum, Ya, saya, Pak. saya belum di absen. Roman, Saya Pak. belum di absen saya, Pak. Ya, Pul, Pak. Oh iya, saya pun lupa. Iya. Nggak kelihatan tadi pada mimpin doa ya. Iya, Iya. Pak. Malu, Maaf, udah ya. sepuh. Udah berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Ya, Itu, Pak. baik. Madasip izin, Kenapa, Pak, Pul? katanya. Madasip izin, Pak, katanya sakit perut. Nggak Bu masuk. Haryati Oh, sama gitu. Pak. Ya, iya. Ya, Hari ada suratnya Yayan enggak? juga, Pak. Yayan Ada, juga Pak. sama asma. Iya, Katanya. iya. Oh, iya. Asmanya kamu. Ya, baik. Terima kasih informasinya itu. Dan Ya. sudah ada kabar, sudah ada informasi. Berarti di absennya tidak dialpakan ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, baik anak-anakku sekalian. Kita pada hari ini mungkin pertemuan pertama di kelas 8 ini dengan Bapak. Ya, yang kemarin kalian sudah libur beberapa minggu. Sekarang kita baru masuk kembali di dalam kelas pelajaran pendidikan agama Islam dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin ada yang sudah kenal sama Bapak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang kenal. Belum. Oh, kirain mah namanya artis mah sudah dikenal semua ya.
Tak kenal mah kata sayang, Pak. Iya. Kenalan dulu, Ya, Pak. baik. Sayang ya. mah kata arupa. Nah, dikarenakan ini adalah pertemuan pertama kita, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kita masing-masing ya, supaya Ya, kita Pak. saling mengenal, saling menyayang. Menyanyi. Amin. Baik, nama Bapak yaitu Dul Halim. Siapa? Iya, Dul. Dul Dul. Halim. Ya, boleh manggil Pak Dul, boleh manggil Pak Halim, boleh manggil Aril. Silakan. Boleh manggil sayang nggak, Pak? Iya. Ya, baik. Coba ya. Alamat Bapak dekat, nggak jauh dari sekolah ini. Ya, cuma 1,5 jam perjalanan. Waduh. Waduh. Ya, Sampai di jalan, Pak. ya Maaf, baik. Pak, sampai jam setengah. Ya. Ya, mudah-mudahan walaupun jauh tapi dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, baik. Tadi Bapak sudah memperkenalkan diri Bapak. Coba sekarang kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari Imas. Pertama menyebutkan nama, kemudian alamatnya, ya. Itu Ya. aja coba. Perkenalkan Pak Halim dan juga teman-teman semua, saya Imas dari Lebak, Pak. Oh iya. Oh, Kemudian Inat. lebak Ya, teh di Pak. tongohnya. Nama saya Inat Amanati dari Karawang. Persisnya di Anggap, ya. Cikampeknya, Pak. Di Cikampeknya saya. Tapi Oh, iya. kabupatennya Karawang. Ya, terima kasih Inat ya. Anggap Mangga. sudah semua ini ya, sudah memperkenalkan diri semua. Ya. Iya. Anggap sudah. Alhamdulillah kita sudah saling memperkenalkan diri. Bisa Jadi ketika kita ketemu nanti di jalan kita sudah Nah, Sudah tahu. lupa lagi Ya, Pak. karena baru ketemu sekali. Ya, ya baik. Untuk pertemuan pendidikan agama Islam kali ini kita akan masuk kepada bab pertama. Ya. Bab pertama ini judulnya yaitu iman atau meyakini kepada kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an ya. Sudah dibuka bukunya semua? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Belum dibagi, Pak, bukunya. Belum dibagi. Iya, di perpustakaannya nggak ada. Ya, nanti bagi yang belum ada minta ke perpustakaan minjem ya. Bagi yang sudah silakan dibuka semuanya. Kita masuk ke Bisa, bab Pak, dulu pertama berebut yaitu kembali. meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an ya. Baik. Kompetensi dasar di dalam bab ini yaitu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah kalian belajar bab pertama ini, KD pertama ini, kalian akan bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian kalian akan dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah yang wajib diimani dengan benar, dan kalian akan dapat menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab-kitab Allah dengan benar ya. Itu tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini tercapai semuanya ya. Iya, Pak. Ya, baik. Kemudian sebelum kita atau Bapak lebih jauh lagi menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah, Bapak akan bertanya dulu nih sebelumnya kepada kalian ya. Sebab sepertinya materi ini sudah disampaikan waktu kalian SD ya? Iya, Pak. Ya, SD kelas berapa tuh ya waktu itu? Sudah dijelaskan. Kelas 2, Pak. Oh, kelas 2 ya. Tapi kalian masih ingat mungkin ya? Masih Ya, ingat Baru ini, ingat, Pak. Pak. Ya, coba Bapak tanya dulu ya. Apa pengertian dari iman? Coba Adi. Apa Iman, pengertian Pak. iman? Percaya, Pak, percaya. Percaya. Yakin. Betul. Ya, coba Yakin. Epul
Yakin Pak, mengakui Pak. Yakin, mengakui, betul. Ya. Kemudian ada lagi selain daripada percaya, yakin, ada lagi? Isan tuh Pak. Bagi Ya. apa Pak Isan tuh? Coba ada lagi nggak selain pengertian percaya, yakin? Ada lagi? Ya, baik. Itu Jadi pengertian iman di sini adalah yakin atau percaya Sana ke sana. dengan sepenuh hati, ya. Jadi ketika iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini, Siwa. mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya, ya. Itu. Kemudian Bapak ingin bertanya nih, iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun apa coba? Rukun iman Pak. iman Pak. Rukun iman apa Islam? Iman. Pak. Iman, betul, ya. Ya. Kemudian coba Rohman, mana Rohman? Hadir. Coba Rohman. Ya, Pak. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga, Pak. Ketiga. Yang ketiga, betul, ya. Jadi yang ketiga, coba perhatikan, ya. Rukun iman itu semuanya ada berapa? Ada 3 Pak. 6. Wahi apa? Aman tuh Iman kepada Allah. Wa malaikatihi Kepada Malaikat. malaikat Allah. wa kutubihi. Kitab kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti ini betul kata Rahman bahwa termasuk iman yang ketiga. Ya, baik. Untuk lebih dalam lagi nanti insya Allah akan Bapak jelaskan. Namun sebelum Bapak jelaskan, Bapak akan membagi kelompok dulu, ya. Kalian akan berdiskusi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ini ada berapa Pak. jumlahnya? Ada berapa orang? Ada 8 Pak. Ada 8. Kalau 8 dibagi 3 kelompok. 3 orang. Ada yang 2 orang Pak. Yang satu berarti 2 ya? Ya Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Saya dengan Bapak Isan bagi Pak. kelompok ya 3 orang. Nah, sekarang silakan kalian duduknya secara per kelompok, ya. Ya. Yo, yang Isan. tadinya terpisah dengan kelompoknya sekarang bergabung terlebih dahulu supaya untuk memudahkan nanti langsung berdiskusi ya. Ya, Ya Pak. Pak. Pindah. Isan, ayo Isan. Saya ikut sama Imas. Iya, yuk Inat kita bareng ya. Ya, sama Imas ya. Ya, bagus. Inat mau ikutan nggak ya? Ya. Siapa aja? Epul. Iya boleh Bu. Siap Ihad. Ya, baik. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan yaitu sebuah video yang mana video ini adalah penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Video ini Bapak sendiri yang buat, ya. Bapak sendiri yang buat. Alhamdulillah. Ya. Hebat Coba ya. Bapak hebat. Bukan hebat karena ini atas doa kalian semua ya. Amin. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Pak. Ada Pak. Kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ya. dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Pak. Dan beberapa ahli guru pendidikan agama Islam dan pekerti di
kelas 8. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Bapak Kemana, keren Bapak? nih, Bapak keren banget. Makasih Mas. Bapak berharap dan mengurangi semangat kalian. Tuh, hilang bapaknya hilang. Oh, ada lagi? Ada full itu bapaknya ada. Iya, tadi Mas hilang. Marilah anak-anakku sekalian, kita simak baik-baik materi yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya adalah wajib. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Demikianlah materi pembelajaran untuk ya, baik. Sudah diperhatikan semuanya video tadi? Tidak, Pak. Sudah, ya. Nah, sekarang Sudah Pak. Bapak akan memberikan pertanyaan, ya. Kalau kalian tadi sudah menyimak dengan baik, dipahami, diingat, insya Allah kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Nanti setelah kalian menjawab secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, nanti kalian bisa salah satu ketua kelasnya akan mempresentasikan ke depan, barulah nanti akan Bapak jelaskan kembali lebih dalam lagi ya tentang daripada iman kepada kitab-kitab Allah ini. Jadi untuk sementara silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kalian lihat pertanyaannya seperti yang Bapak tampilkan ini ya. Kelihatan tidak? Iya, Pak. Mana Pak? Mana Pak? Belum Pak. Ada enggak? Ada. Ada. Ya. Ya. Itu. Jadi tugas kelompoknya kalian masing-masing, pertanyaannya mungkin sama masing-masing kelompok, tapi ada kemungkinan juga nanti masing-masing kelompok jawabannya akan berbeda tergantung daripada pemahaman kalian ketika tadi kalian memahami, mencermati, dan menghafal yang sudah ditayangkan di video tersebut. Ya silakan kalian diskusikan tentang pertanyaan ini dan semuanya ikut aktif di dalam berdiskusi. Ya tidak ada yang diam. Silakan Bapak kasih waktu diskusi 15 menit ya nggak lama.
silakan diskusi dimulai. Ya, Pak. Aduh, siapa? Yuk teman-teman, Siap, Pak. cepat-cepat. Ini sudah ada Ya, teman-teman. yuk. Siap. Yuk. Baik, kita Baik, semua. kelompok saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, semua. Pak. Anggap sudah semua ya. Ya, Pak. Ya, ya, ya baik. Ya, Untuk Pak. selanjutnya Ya, kalian Pak. silakan presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dari masing-masing kelompok ya. Bapak tunjuk dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. 1 orang untuk mempresentasikan. Ya silakan. Baik, Pak. Saya dulu, Pak. Ya silakan. Baik. Pertama, jelaskan pengertian iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada Kitab. Kita kitab Allah. Ya. Iman kepada kitab Allah pertama meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul. Itu Pak yang pertama. ya. Yang kedua, mengapa manusia memerlukan kitab Allah sebagai petunjuk pedoman hidup, Pak? Yang ketiga, sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah beserta nabinya. Kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Nomor 4, bagaimana cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu dengan meyakini, Pak, bahwa Allah telah menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 contoh perilaku mencerminkan seorang muslim beriman kepada kitab Allah, suka membaca Al-Quran, mempelajari dan menulis Al-Quran, Pak. Itu Pak jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Adi yang sudah mempresentasikan dari mewakili dari kelompok 1 ya. Ya baik, untuk kelompok 2 dan 3 anggap sudah selesai ya. Ya, Pak. Anggap Pak. sudah selesai. Ya, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, untuk berikutnya Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi apa yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman kalian ya. Ya. Baik. Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah tadi sudah masuk ke dalam otak atau belum ya? Udah, Pak. Mas. Ya, Pak. Ya, coba kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah? Ada 4, Pak. Kitab Taurat, kitab Ya. Zabur, terus kitab Injil sama Al-Quran, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, betul, Imas. Ya berarti Imas waktu tadi temannya menjelaskan atau melihat tayangan video tadi, itu berarti betul-betul memahami ya. Iya, Pak. Kemudian Nadipi, ada nggak Nadipi? Nggak ada. Isan, ada Isan. Suara adan Pak berisik. Isan, Ya. Isan tidur, Pak. Nadipi, Isan tidur, Pak. Tuh. Isan tidur. Ada apa Pak? Boleh tidur waktu belajarnya ya. Ya. Bener, Pak. Coba Nadipi, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Taurat Nabi Musa Pak. Nabi Nabi Musa. Musa. Iya betul ya. Kemudian Isan, Ihat, Pak. coba Ihat. Ihat mana Ihat? Ada nggak Ihat? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa Ihat? Daud. Nabi Daud. Daud. Iya betul ya. Kemudian Inat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa, Pak. Nabi Isa alaihissalam, betul ya. Kemudian terakhir yaitu kitab Al-Quran yang Bapak anggap kalian pasti sudah pada tahu bahwa
bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Waalaikumsalam. Wasallam. Baik ya, baik. Untuk selanjutnya, ya silakan dilihat ini ya. Baik, bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada kita untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia, bagi kita semuanya, agar senantiasa kita semua meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Diibaratkan begini ya, diibaratkan kitab itu kalau di zaman sekarang mah Google Map ya, kompas ya. Jadi ketika kita misalkan kita pengen ke Garut, kita nggak tahu jalan, kita akan Kesasar, Pak. tersesat kalau kita tidak tahu arah jalannya. Maka tujuan kita di sini, arah kita di sini yang sudah pasti yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menuju jalan surganya Allah? Maka harus tahu jalannya supaya tidak tersasar. Kemana jalannya? Yang pertama jalannya yaitu melalui sholat. Kemudian yang kedua melalui zakat. Yang ketiga melalui yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab khususnya kita yaitu Al-Quran. Jadi supaya hidup kita tidak tersesat, tujuan kita tidak nyasar, ya, maka kita harus memakai pedoman hidup yaitu apa? Al-Quran, Pak. Al-Quran atau kitab-kitab ya. Baik. 10 menit lagi ya. Baik ya. Sekarang begini. Kitab mana saja yang harus kita yakini dan percayai? Semua kitab, Pak. Coba kitab mana saja yang harus kita yakini dan kita percayai ke tempat ini? Azan ya? Yang kedengaran itu suara ngaji-ngaji masjidnya. Gimana? Siapa nih Pak? Ya Pak Nadifi ya, yang suara mengajinya kedengaran di mute aja Pak ya. Baik, kita dengarkan azan dulu ya. Habis dulu Pak Haji waktunya. Enggak Pak, dulu waktu masih ada 8 menit lagi. Oh, lanjutkan aja. Dikirain mendengarkan azan dulu ini. Ya, Waktunya, baik, Pak, teman-teman waktu habis sekalian. ini enggak lanjut dulu. Ya, jadi kitab mana saja yang harus kita percayai dan kita yakini, coba. Nih terhadap kita nih, kitab mana yang harus kita percaya dan yakini? Kitab Al-Quran. Al-Quran. Kalau sama kitab Taurat, yakin nggak? Isan, coba Yakin. Isan. Yakin, Kalau Pak. sama Taurat, yakin nggak? Yakin. Tapi Yakin. tidak boleh mengamalkannya, Pak. Iya, bagus ya. Jadi kita harus tetap meyakini, mengimani terhadap 4 kitab tersebut. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi kalau bagi kita, dikarenakan kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad di zaman yang terakhir, maka kepada Al-Quran kita bukan saja hanya mengimani, bukan saja kita mempercayai, tapi harus juga mengerjakan, melaksanakan isi daripada Al-Quran. Tapi kalau terhadap kitab Injil, terhadap kitab Zabur, terhadap kitab Taurat, kita cukup mengimani saja, ya.
tetapi tidak harus melaksanakan isi daripada kitab-kitab tersebut. Paham anak-anakku sekalian? Paham, Pak. Paham? Ya, baik ya. Nah, dikarenakan waktunya tinggal sedikit lagi, maka Bapak ingin coba di antara kalian menyimpulkan daripada pertemuan kali ini. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Coba. Saya, Pak. Ya, Imas, silakan. Jadi kesimpulannya, iman kepada kitab Allah itu meyakini adanya kitab-kitab Allah, kitab apa saja, kitab Taurat, kitab Zabur, terus kitab Injil dan kitab Al-Qur'an, Pak. Iya, betul ya. Jadi itulah kesimpulan daripada pertemuan kali ini ya. Kemudian untuk pertemuan nanti yang akan datang, kita akan yaitu masih membicarakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun untuk minggu depan yang harus kalian pelajari terlebih dahulu di rumah yaitu tentang keutamaan Al-Quran dan perbedaan kitab dan suhuf. Itu nanti akan kita jelaskan, akan kita tuntaskan nanti yaitu pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi bagi yang punya buku, yang sudah punya buku, sebelum nanti bertemu lagi sama Bapak itu sudah dibaca. Jadi ketika kita bertemu kembali, kalian sudah sedikitnya lah, paling sedikit kalian sudah memahami isi daripada apa yang ingin Bapak jelaskan ya. Kemudian bagi yang tidak punya buku, diusahakan punya ya. Diusahakan punya, paling tidak minjemlah ke temennya ya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Nggak ada, Pak. Udah jelas semuanya? Udah jelas, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada pertemuan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mungkin hanya ini saja pertemuan yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini semuanya mendapatkan barokah, kemudian manfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah tampil, sudah melaksanakan tugasnya pada PPG kali ini untuk dalam modul peer teaching. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari segi ilmunya, dari segi pengalaman, dan dari segi berbagai hal yang bisa kita ambil dari masalah ini. Dan Bapak Ibu, mungkin untuk tugas terakhir saya minta tolong dikirim secepatnya penilaian ke teman-teman, nanti biar saya juga ngasih nilai ke Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk hari ini karena waktu kita udah azan kalau di saya nih Pak. Kayaknya teman-teman juga sudah azan. Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalau ada waktu boleh sih nanti kita diskusi lagi, kita di chatting aja ya Bapak Ibu, kalau perlu buka Zoom meeting lagi boleh nanti, tapi kita ini dulu aja. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu. Ya Bu.